Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang ada di rumah, yang ada di tempat ini, semua dalam keadaan sehat karena semua adalah dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan saudara. Baik, mari kita sama-sama masuk dalam doa dan ibadah pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih, Engkau menyertai setiap kami ya Bapa. Engkau berikan kesehatan yang luar biasa bagi kami semua Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami memuji dan menyembah Engkau. Biarlah Tuhan penyertaan untuk kami boleh mengalami hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih. Kami serahkan semua ini dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sembah dan puji Dia saudara.
Tuhan, haleluya. Engkau sungguh indah ya Yesus. Engkau sungguh mulia. Engkau sungguh agung. Terpujilah namamu. Amin. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia ajaib. Dia mulia. Dia Salam, salam sehat dan bahagia buat kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita kembali beribadah dan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mulai tahun 2020 sampai dengan saat ini, bangsa kita bahkan dunia sedang dilanda yang namanya banyak bencana. Bukan saja karena wabah corona, tetapi negara kita juga sampai saat ini sedang dilanda bencana, ada banjir, ada gempa, dan hal-hal yang lain. Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu, firman Tuhan akan berbicara mengenai gempa. Tapi bukan dari sudut pandang teknologi, melainkan dari sudut pandang teologi. Kita akan melihat apa yang Tuhan nyatakan berkaitan dengan masalah gempa ini. Saya akan baca di dalam kitab Perjanjian Baru
Dan ada 3 kitab yang mencatat secara khusus berkaitan dengan terjadinya gempa atau akan terjadinya gempa. Firman Tuhan ini ditulis sekitar 2000 tahun yang lalu, dan saya akan bacakan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yang pertama dari Matius pasal 24 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Saya akan bacakan di dalam ayat yang hampir sama, tapi dalam kitab yang berbeda, yaitu Markus 13 ayat 8. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman. Kemudian satu ayat lagi yang terambil dari kitab Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat ini adalah yang berkaitan dengan tanda-tanda sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Ayat ini berbicara mengenai tanda-tanda sebelum hari kiamat. Tanda-tanda sebelum Isa Al-Masih datang menjadi hakim di bumi ini. Nah, sebelum hari kiamat, sebelum kedatangan Isa Al-Masih sebagai hakim, sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ada tanda-tanda yang mendahuluinya. Dan salah satu tanda itu adalah terjadinya gempa. 2000 tahun yang lalu firman Tuhan di sini masih katakan akan ada, ya, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan ada. 2000 tahun yang lalu masih sebuah ramalan, atau istilah teologinya adalah nubuat. Nubuat artinya ramalan yang datang dari Tuhan sendiri. Tuhan meramalkan sesuatu yang akan terjadi, dan Tuhan memakai para nabi, para rasul. Tapi dalam konteks di sini adalah Tuhan sendiri yang menubuatkan. Tuhan sendiri yang memberitahu hal-hal yang akan datang sebelum Dia, yaitu Yesus Kristus, datang yang kedua kali. Ada tanda-tanda yang mendahuluinya, dan salah satu tanda itu adalah gempa bumi. Dan kita tahu Bapak Ibu bahwa ramalan Tuhan, nubuat Tuhan sudah, sedang, dan akan terus terjadi. Jadi yang namanya terjadinya gempa bumi itu adalah bagian dari ramalan Tuhan, bagian dari nubuat yang Tuhan nyatakan. Jadi gempa bumi pasti akan terjadi, sudah terjadi, dan pasti akan terjadi lagi. Kenapa? Karena gempa bumi itu adalah bagian firman Tuhan, nubuat dari Tuhan sendiri. Dan setiap nubuat harus digenapi. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, nah, berkaitan dengan firman Tuhan ini, maka ada beberapa hal yang perlu menjadi perenungan kita. Yang pertama tadi Bapak Ibu, bahwa gempa bumi itu adalah bagian dari nubuatan Tuhan sebelum Dia datang. Jadi gempa bumi itu pasti akan terus terjadi. Karena firman Tuhan, karena nubuat itu harus digenapi.
Oleh sebab itu yang namanya gempa bumi itu tidak bisa ditolak. Dan pasti akan terjadi. Kita nggak bisa, Tuhan jangan terjadi gempa bumi di bumi ini, nggak bisa. Karena gempa bumi itu memang nubuatan Tuhan sehingga harus digenapi. Yang kedua, bahwa gempa bumi itu terjadi di berbagai tempat. Jadi bukan hanya satu tempat, tapi di situ dikatakan di berbagai tempat. Baik di dalam Matius 24 ayat 7 maupun Markus 13 ayat 8 dikatakan akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat. Bahkan di dalam Lukas di sana dikatakan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat. Ternyata bukan hanya gempa bumi, tapi di situ juga dikatakan akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa gempa bumi itu akan terus terjadi. Karena terjadinya gempa bumi itu merupakan tanda sebelum datangnya hari kiamat. Hal yang ketiga di situ dikatakan bahwa selain gempa juga akan terjadi kelaparan dan penyakit sampar. Kalau dalam terjemahan lain di dalam kitab Lukas 21 ayat 11 di sana dikatakan, Lukas 21 ayat 11, di mana-mana akan terjadi gempa bumi yang hebat, bahaya kelaparan dan wabah penyakit. Bapak Ibu, sekarang dunia juga sedang dilanda yang namanya wabah penyakit. Wabah penyakit belum selesai, kemudian di negara kita dilanda yang namanya gempa. Jadi yang namanya wabah penyakit, ya, walaupun di sini nggak disebut penyakit apa, yang namanya gempa itu adalah bagian daripada nubuatan Tuhan, bagian daripada tanda-tanda sebelum datangnya hari kiamat, sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Meskipun gempa ini tidak disebutkan, tidak dijelaskan apakah karena gempa vulkanik atau tektonik, tapi yang jelas bahwa yang namanya gempa itu akan terus terjadi di berbagai tempat, di mana-mana. Nah, sekarang yang terpenting adalah bagaimana sikap kita. Bagaimana respon kita dengan apa yang firman Tuhan sudah katakan, apa yang firman Tuhan sudah nyatakan. Ingat bahwa terjadinya gempa tidak bisa kita tolak. Oleh sebab itu kita perlu meresponi ini. Jadi yang pertama, respon kita adalah bahwa setiap kita harus siap sedia. Ya. Siap sedia secara rohani, secara jiwani, bahkan secara jasmani untuk menghadapi gempa itu. Ya, meskipun gempa itu tidak bisa kita tolak, tetapi kita bisa meminimalisir dampak daripada gempa itu. Karena kita tahu kalau gempa terjadi dahsyat, maka dampaknya juga begitu dahsyat. Bukan saja selama ini yang kita tahu, ketika terjadi gempa ada yang namanya tsunami, ada yang namanya longsor. Dan dampaknya terjadi kelaparan, terjadi kematian yang begitu banyak. Sehingga firman Tuhan di sini dikatakan bahwa gempa ternyata bukan hanya terjadi gempa, tapi juga ada kelaparan, bahkan wabah penyakit. Oleh karena itu, setiap kita perlu meresponi dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Kita perlu menyiapkan diri, berjaga-jaga secara rohani, secara jiwani, tapi juga secara jasmani. Secara jasmani artinya secara hal-hal yang real yang bisa kita lakukan. Mungkin Bapak Ibu, karena kita tahu bahwa gempa itu pasti akan terjadi, maka kita perlu
Bapak Ibu, mungkin kita seperti yang dikatakan oleh para ahli-ahli gempa, kalau di Indonesia itu ada yang namanya BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, kemudian ada PVMBG, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Dari mereka kita tahu di mana daerah-daerah yang rawan gempa, maka perlu mempersiapkan sedemikian rupa. Kemudian daerah-daerah yang rawan longsor, kalau bisa kita perlu tinggalkan tempat itu, pindah ke tempat yang lebih aman. Ya, karena gempa pasti terjadi, paling tidak kita melakukan hal-hal yang meminimalisir dampak daripada terjadinya gempa itu. Jadi secara jasmani kita perlu siapkan itu, di samping tentunya ada logistik yang dipersiapkan. Dan kita tahu pemerintah punya Badan Penanggulangan Bencana yang selalu siap kapan saja menolong terjadinya bencana, menyediakan logistik dan sebagainya. Tetapi mari kita setiap pribadi juga perlu menyiapkan diri secara jasmani. Hal yang kedua, kita juga perlu menyiapkan diri secara jiwani. Artinya di tengah segala ramalan, di tengah hal yang terjadi, yang kedua, jangan sampai kita kehilangan yang namanya harapan. Harapan kepada siapa? Harapan kepada Tuhan. Saya akan baca di dalam Ibrani 6 ayat 19, di situ dikatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kita kehilangan harapan. Meskipun kita tahu bahwa yang namanya bencana pasti akan terjadi, biarlah kita tetap memiliki harapan. Harapan itu digambarkan sebagai sauh atau jangkar yang kuat. Kapal sebesar apapun kalau diikatkan ke jangkar ya di pelabuhan-pelabuhan, maka kapal itu tidak pergi kemana-mana. Dan pengharapan itu seperti jangkar dalam hidup kita, pengharapan kepada Tuhan. Dan di dalam Yeremia 17 ayat 7 di sana dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi jiwa kita jangan sampai berhenti berpengharap kepada Tuhan. Di dalam jiwa ada perasaan, ada pikiran, ada kehendak. Sebab kalau kita berhenti berharap kepada Tuhan, maka perasaan kita akan dipenuhi dengan kekhawatiran, dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan kegelisahan. Tetapi ketika kita tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan, maka di situ dikatakan membuat aman di dalam jiwa kita. Jadi ada persiapan jasmani, persiapan jiwani, dan yang ketiga ini yang jauh lebih penting adalah persiapan rohani. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun ramalan-ramalan menyatakan bahwa ada banyak sekali daerah rawan-rawan gempa, tapi tidak seorang pun yang bisa tahu jam berapa, hari apa gempa itu terjadi, bencana itu terjadi. Oleh sebab itu betapa pentingnya setiap kita mempersiapkan rohani kita. Setiap kita harus betul-betul dengan serius mulai memikirkan perkara-perkara rohani. Mungkin selama ini kita lebih fokus memikirkan perkara-perkara dunia, perkara-perkara yang ada di bumi ini, masalah harta, kedudukan, tahta dan sebagainya. Tapi kita mulai serius memikirkan perkara-perkara yang berkaitan dengan Tuhan, perkara-perkara rohani. Pastikan bahwa hidup kita ketika kita meninggalkan dunia ini, kita siap bertemu dengan Tuhan. Ketika kita meninggalkan dunia ini, kita siap bertemu dengan pencipta kita. Ketika kita meninggalkan dunia ini, kita dalam keadaan memiliki hati yang memperkenan hati Tuhan. Kita mulai serius memikirkan perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang rohani. Di dalam kitab Kolose di sana dikatakan, saya akan bacakan kitab Kolose pasal 3 ayat 1 dan ayat 2. Di situ dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara,
gempa pasti terjadi, bencana pasti terjadi, dan dampak dari bencana begitu dahsyat. Bukan saja harta yang melayang, tapi juga nyawa. Oleh sebab itu, pastikan setiap diri kita menjadi pribadi yang memperkenan hati Tuhan, yang bertobat, yang berubah selagi Tuhan masih beri kesempatan kepada kita untuk bernafas. Pastikan hidup kita sudah berubah, sudah bertobat, hidup yang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Secara rohani, kita harus betul-betul serius menjalani kehidupan kita. Dan kepada umat Kristen, Bapak Ibu, kepada umat Kristen, mari jangan hanya menjadi orang yang beragama Kristen, tapi jadilah pengikut Kristus. Jadilah murid Kristus. Percayalah, ketika kita menjadi pengikut Kristus, melakukan apa yang Kristus lakukan, menjadi murid Kristus, maka ketika kita berjumpa dengan Kristus, maka kita berjumpa sebagai pribadi yang diperkenan oleh Tuhan, berjumpa untuk bersama-sama tinggal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau nyatakan buat kami. Biarlah firman-Mu terus hidup dalam kehidupan kami, menjadi perbuatan di dalam kehidupan kami, dan ajarlah kami terus Tuhan untuk senantiasa memperkenan hati-Mu. Dan saat ini kami terus berdoa untuk bangsa kami Tuhan yang masih dilanda oleh wabah, bahkan bencana. Engkau terus memberikan hikmat, memberikan kebijaksanaan kepada para petinggi negeri ini di dalam menghadapi itu semuanya, sehingga yang namanya wabah, sehingga yang namanya bencana boleh diatasi dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang sedang menghadapi duka oleh karena wabah maupun oleh karena bencana. Engkau terus memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puja-puji syukur hormat bagi-Mu. Sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat tanganmu dan tengadahkan wajahmu untuk menerima berkat yang dari Allah. Biarlah kasih rahmat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dari Roh Kudus senantiasa dinyatakan dan dicurahkan atas kehidupanmu secara pribadi, atas keluargamu, anak-anakmu, sanak saudaramu, usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu, studimu, masa depanmu, mulai dari hari ini sampai dengan selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan berkati.